Shalom saudara, saya mau sharing sesuatu yang sangat memberkati saudara, menolong saudara untuk mengatasi kebutaan dan kepicikan. Amin saudara, saya bicara bukan buta jasmani, tapi buta hati, mata hati, ya kan? Buta rohani, ada satu kebutaan yang sepertinya tidak bisa melihat. Saudara ingat waktu kita dengar mengenai orang buta, imajinasi kita apa? Itu gelap. Amin saudara, dunia orang buta itu gelap. Amin saudara, kalaupun dia bisa melihat cahaya, semuanya tidak jelas. Kemudian juga seseorang kalau buta kan terbatas, ya kan? Karena dia nggak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, ya terbatas, terus dia harus bergantung sama orang lain. Amin saudara, susah sekali kalau tidak ada yang bantuin. Juga berarti gampang terpengaruh, gampang ikut-ikutan, ya. Jadi akan sulit, ya kan? Tidak ada keteguhan, ya kan? Karena nggak jelas. Tapi puji Tuhan, saudara, firman Tuhan, firman kasih karunia, penebusan Kristus, perjanjian baru, Yesus datang, ya kan, untuk mencelikan yang buta untuk bisa ngelihat. Ini apa kata firmannya ya, saudara? Thank you Jesus, ya, puji Tuhan. Di 2 Petrus 1 ayat 9, ya kan, dikatakan tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya kan, memiliki apa? Kualitas di atas ya. Misalnya tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan, ya kan, pada pengetahuan, penguasaan diri dan sebagainya, ya kan. Tapi di sini yang saya mau jelaskan mengenai saudara ialah kenapa tidak bisa seperti itu. Amin saudara. Ya kan, dikatakan di sini barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia buta dan picik. Ia buta dan picik karena ini kan, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi dia buta dan picik bukan karena dia kurang berusaha, harus berusaha dong supaya kami begini dan gitu. Tidak loh saudara, karena lupa, ya kan, dosa-dosanya dahulu sudah diampuni. Karena lupa, tidak bisa mengalami masalah untuk percaya pada janji-janjinya, tidak ada kemampuan, ya kan, karena tidak jelas untuk menambahkan kebajikan kepada imannya, kepada pengetahuan, penguasaan diri dan sebagainya, ya kan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, ya kan, kasih kepada semua orang, ya kan, pengenalannya tidak berhasil. Kenapa? Karena lupa dosa-dosanya yang dahulu sudah diampunin. Jadi bukan begini saudara, saya dulu waktu lahir baru, saya diajarkan, ya dosa kamu sampai hari ini kamu terima Yesus sudah diampuni. Tapi mulai sekarang nih, kalau kamu berdosa lagi, kamu harus ngaku ya. Kalau sampai kamu nggak ngaku nih, waduh, mungkin Allah nggak bisa kenalin kamu. Itu bukan begitu saudara. Amin. Itu tidak benar. Nah sekarang jawabannya, ya kan, ini bukan saya, bukan opini saya, tapi mari kita biarkan firman-Nya menerangi saudara dan saya. Ingat, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat, firman Tuhan mengatakan saudara sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Nah, saya bacakan dulu ya. Jalan keluar untuk kita tidak menjadi buta dan picik, untuk kita ingat berapa banyak dosa-dosa kita sudah diampunin. Jangan pernah lupa, itu fondasi kekristenan kita. Kita baca di sini dari Kolose 2. Saya bacakan dari ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus Kristus, dengan Kristus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan saudara, segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya. Amin saudara. Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi di atas salib dosa saudara dan saya seumur hidup kita
keberadaan kita, semuanya itu sudah dihakimin, sudah dipakukan di kayu salib, sudah dihapuskan, sudah ditiadakan. Haleluya. Itu sebabnya saudara dan saya bisa lahir baru, karena Allah tidak bisa melahirkan anak yang tidak kudus. Yang kudus cuma 75%, 90%, mungkin ada yang lebih kudusan. Tidak bisa, saudara. Amin. Waktu kita terima Yesus, ya, manusia lama kita, ya kan, pembawaan dosa kita itu sudah dipakukan di kayu salib. Kita menjadi ciptaan baru. Seluruh pelanggaran kita, perhatikan, katakan seluruh pelanggaran saudara dan saya sudah diampunin. Dan itu yang mendakwa dan mengancam kita, ditiadakannya di kayu salib. Kenapa begitu? Karena saudara dan saya, setelah kita lahir baru, karena jiwa kita masih harus diperbarui, tubuh kita masih belum ditebus. Jadi kadang banyak cara pikir kata yang masih harus diperbaruin. Ya kan, kalau biasa ngomel-ngomel, biasa bergosip, biasa sumpah serampah, mungkin setelah lahir baru kebiasaan itu masih ada. Itu semua kan dosa. Tapi di kayu salib itu semua sudah dihakimin di dalam Yesus. Kenapa Allah bisa melakukan gitu? Karena karya Kristus adalah kekal. Makanya kita bisa terima Yesus di abad 20 kan. Dia kan disalibkan 2000 tahun yang lalu. Karena keselamatan itu kekal. Ya kan? Jadi bagaimana kalau kita salah lagi? Amin, saudara. Hati kita yang baru tidak mau bersalah, tidak mau melakukan yang tidak benar. Tapi saat kita lemah, ingat kita carang, saat kita kurang menerima dari Yesus, penebusan Dia, kekuatan Dia, pertolongan Dia, kita tidak ada kemampuan mengatasin, ya kan, kebiasaan, cara pikir yang salah, emosi negatif. Itu hanya bisa dengan iman, dengan kita terus makan dari Dia. Ingat, kita carang, kita adalah tubuhnya. Amin, saudara. Untuk kita carang untuk berbuah, makanya dikatakan yang tidak memiliki semuanya itu, tidak dikatakan, oh kalau yang tidak mencapai, tidak memiliki, menerima dulu. Amin. Saat kita lupa bahwa dosa kita diampuni, kita punya masalah menerima dari Yesus. Dan itu akan bikin banyak masalah. Jadi rumit. Tapi tadi dikatakan kita sudah diampuni seluruh pelanggaran kita, dan juga dikatakan, haleluya, thank you Lord Jesus, di Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maksudnya apa? Kenapa dikatakan kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa? Karena walaupun kita sudah lahir baru, karena jiwa kita, pikiran, emosi, kehendak kita masih harus diperbarui oleh firman-Nya, oleh pewahyuan akan Yesus, oleh firman-Nya, dengan kita beriman. Amin, saudara. Kita terus beriman apa Yesus sudah lakukan untuk kita. Kita makan dari Dia. Dengan kita begitu, makanya kemudian jiwa kita terus diperbaruin. Dan saat kita lagi lemah, ya, kita sedang bertumbuh, ya, kita waduh salah lagi, enggak bermaksud marah atau melakukan kekeliruan, ya salah lagi. Nah, kita harus ingat, dosa kita sudah diampunin, ya kan, secara roh itu sudah dipakukan di kayu salib. Kita harus terima dengan iman, ya, mengakuin, ya, jujur, Tuhan, aduh saya udah salah, tapi saya bersyukur, saya memiliki penebusan, terima kasih, dosa saya itu sudah dihakimin di dalam Yesus. Terima kasih, itu sudah dipakukan di kayu salib. Saya terima pengampunan, saya nggak lagi dihukum. Amin, saudara. Haleluya. Sama aja, ya kan, kita ini sudah bersih. Waktu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, waktu dia lagi mau cuci kaki murid-muridnya, Petrus bilang, jangan kakiku aja, ya kepalaku semuanya. Tapi dia bilang, kamu nggak perlu, karena kamu sudah bersih. Kenapa? Karena mereka sudah percaya Yesus. Tapi kakinya aja, ya kan, bagaimana kita hidup, ya kan, masih kita di bumi ini, karena masih ada iblis, masih ada ya, apa nih yang menyebabkan kita mau tersandung, ya kan, yang mencobai kita. Itu sebabnya dia bilang ini, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, saya sudah bersih, saudara juga sudah bersih. Tapi saat kita hidup sehari-hari, ya kan, kayak hari ini saya sudah bersih, sudah mandi, tapi sebentar lagi saya akan keluar, saya akan olahraga.
Amin saudara. Nah nanti kalau olahraga kan keringetan kan. Nah saya waktu pulang saya mandi lagi, padahal tadi sudah mandi. Amin saudara. Jadi saudara harus mengerti bahwa kekristenan kita dasarnya adalah pengampunan total. Saudara silahkan baca sendiri ayatnya, silahkan saudara terima, saudara hayatin, saudara tanam dalam-dalam di dalam diri saudara, biar itu bertumbuh dan menjadikan jiwa saudara lebih tenang, sehingga waktu saudara dicobai lagi, saudara ingat, saudara hidup dengan kesadaran, dosa saya sudah diampunin. Efeknya ialah saudara akan ada kerinduan untuk lebih lagi kenal Dia. Saudara akan ada kemampuan untuk menerima dari Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Injil adalah kabar baik. Yesus adalah penolong saudara. Ada roh penolong. Sama seperti Yesus bilang, waktu Dia mau balik, aku gak tinggalkan kamu sebagai yatim. Aku kirimkan rohku, penolong. Dia sudah ada di dalam diri saudara. Minta tolong Dia, Roh Kudus bantu aku. Kok kayaknya aku belum ngerti ya. Aku diajarin ya harus minta-minta maaf, harus nangis-nangis seperti di perjanjian lama. Padahal firman-Nya bilang di perjanjian baru ini, wah, pelanggaranku semua sudah diampuni, sudah ditiadakan. Amin saudara. Allah gak ingat-ingat lagi. Amin saudara. Haleluya, Roh Kudus akan menolong saudara. Haleluya, Tuhan menyertai saudara. Selamat menikmatin hubungan saudara dengan Dia. Semuanya menjadi baik, dan itu akan saya sambung di yang berikutnya. Tuhan memberkati. God bless.